Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidayanti Dan saya Desi. Kami dari kelas 12 IPS 2. Kami di sini akan membahas tentang materi masyarakat ekonomi Eropa. Jadi, pada tahu nggak sih masyarakat ekonomi Eropa itu apa? Pada nggak tahu ya? Baik, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang masyarakat ekonomi Eropa. Masyarakat ekonomi Eropa adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma pada tahun 1957. Setelah Uni Eropa dibentuk tahun 1993, ME disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa. Pada tahun 2009, semua lembaga ME dilembur menjadi Uni Eropa. Di sini juga ada latar belakangnya, yaitu pembentukan ME dilatar belakangi oleh kekacauan yang timbul akibat Perang Dunia. Kala itu negara-negara Eropa mengalami kerugian di aspek politik, sosial, hingga ekonomi. Usai Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, dampak pasca peperangan sangat terasa. Mulai dari hancurnya fisik negara, banyaknya korban jiwa berjatuhan, sampai keadaan ekonomi tak bisa berjalan dengan baik. Akibatnya, negara-negara di Eropa mulai berpikir untuk memperbaiki kekacauan tersebut. Namun, hubungan antar negara kala itu renggang karena terbentuknya kubu-kubu semasa perang. Masyarakat Eropa sadar, keretakan hubungan tersebut tidak akan membawa dampak baik bagi negaranya. Alhasil, terbentuklah ME pada 1957 di Roma, Italia, sebagai wadah persatuan negara-negara benua biru. Baik, tadi kami sudah menjelaskan tentang pengertian ME dan latar belakang ME. Di sini juga ada perkembangan ME. ME tidak serta berbentuk begitu saja, akal bakal organisasi ini bertujuan untuk bekerja sama secara ekonomi, terutama dalam industri baja dan besi. Melalui kerjasama yang dijalin Jerman Barat dan Prancis, akhirnya Belanda, Belgia, Italia, dan Luxembourg juga tertarik untuk berimigrasi. Mereka lantas memakan kerjasama tersebut sebagai The Six States. Seiring berjalannya waktu, negara-negara itu berpikir kalau kerjasama yang dilakukan bisa dikembangkan lebih luas. Tak hanya terbatas di bidang industri, kerjasama diluaskan ke sektor ekonomi. Kemudian, seorang tokoh politikus, diplomat, dan pengawasan sosial Belgia, Paul Henri Spaak, memperkasai ide kerjasama sehingga terbentuklah ME melalui Perjanjian Roma. Pada tahun awal pembentukannya, organisasi ini berfokus di bidang ekonomi yang meliputi perdagangan dan industri. Namun, ME berganti nama menjadi Uni Eropa pada tahun 1994. Perubahan nama ini dilakukan untuk memperluas kerjasama, bahkan menambahkan kerjasama politik. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan ME. Tujuan ME terbagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama, jelas untuk menciptakan kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang kedua, meningkatkan perdagangan bebas. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas negara-negara Eropa. Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ada yang terakhir nih, anggota ME. Pada awal terbentuknya ME di 1957, hanya dengan 8 negara yang bergabung dalam organisasi tersebut. Negara tersebut ialah Denmark, Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, Jerman, dan Portugal. Ketika ME berinformasi menjadi Uni Eropa, semakin banyak negara yang bergabung dengan organisasi ini. Total anggota Uni Eropa saat ini mencapai 27 negara. Meski semakin bertambah, Inggris yang merupakan anggota awal ME justru memutuskan untuk meninggalkan organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan Inggris ingin menjadi negara yang lebih demokratis dan mendapat kebebasan bernegosiasi pada umumnya. ME memiliki struktur organisasi yang terjadi menjadi 4, yaitu 1. The Council of the European Union atau Dewan Uni Eropa. Kedua, The European Commission atau Komisi Eropa. Ketiga, The European Court of Justice atau Pengadilan Eropa. Keempat, The European Parliament atau Parlemen Eropa. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya Desi. Saya Tri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.